Halo semuanya, Joker Folie 2 atau Joker 2 merupakan sequel dari Joker tahun 2019 yang digarap oleh Todd Phillips. Sayangnya harus terkena kutukan sequel. Joker Folie 2 melanjutkan kisah Arthur Fleck yang udah ngebunuh 6 orang akan diadili di pengadilan. Entah apa yang merasuki Todd Phillips sehingga memunculkan ide untuk membuat Joker kedua ini menjadi musikal. Padahal Joker pertama sudah masterpiece dengan tone yang gelap dan seriusnya. Sebenarnya film ini masih ada tone atau vibe darknya, tapi nggak sedark film pertama. Berkat musikal yang banyak banget disusupi di film ini. Sebenarnya plus minus ya soal musikal ini, nggak sepenuhnya minus. Plusnya ya gue suka dengan lagu yang disajikan, enak didengar lah. Tapi minusnya terlalu banyak dan cara masukin adegan musikalnya mengganggu di beberapa adegan terus terang. Contohnya adegan yang lagi bikin suasana tegang dan serius tiba-tiba jadi musikal. Kayak adegan di persidangan sama wawancara itu salah satunya. Gua keganggu banget ya dengan dimasukinnya musikal di adegan yang gak tepat. Apalagi gue nonton ini masih kebawa sama film pertama yang sekalinya lagi serius dan tegang ya tetap tegang dan serius suasananya. Tiba-tiba di film ini dikasih musikal pas suasananya masih memang seharusnya dibuat serius dan tegang aja tanpa ada musikal. Lady Gaga sebagai Harley Quinn, gue cukup suka dengan tingkah gilanya Lady Gaga sebagai Harley Quinn. Ya meskipun gak segila Margot Robbie ya, tapi oke lah. Cuman sayangnya kegilaan yang diliatin kebanyakan hanya saat di musikal, sementara di realitas aslinya dikit. Maksud dari di musikal ini yaitu saat adegannya di musikal. Jadi adegan ini berpusat pada khayalan Arthur dan Harley. Jadi bukan kayak film musikal pada umumnya yang bukan khayalan, tapi mereka beneran nyanyi dan semua orang ikut nyanyi. Di sini hanya di kepalanya Arthur dan Harley mereka bernyanyi, kecuali di adegan penjara ya. Jadi itu yang gue maksud. Kegilaan Harley Quinn itu banyaknya terjadi di dunia khayalan Arthur dan Harley sendiri. Saking capeknya sama nyanyian musikal ini, ada satu adegan si Arthur ini nyuruh Harley buat berhenti nyanyi. Yaitu perasaan gua terhadap film ini. Adegan lagi serius malah jadi nyanyi. Sebelum lanjut ke kekurangan film ini, masih ada yang gua suka dan tetap dipertahankan di film ini bahkan lebih oke, yaitu sinematografinya dan color gradingnya. Meskipun ya di bagian musikal itu gue gak suka, tapi sinematografinya yang disajikan saat bagian musikal bagus. Memang plus minusnya banyak di bagian musikalnya. Kelanjutan dari cerita Arthur juga masih bagus dan bisa memberikan simpati bagi penonton, khususnya ke gue ya. Yang mana kayak di film pertamanya dia menderita penyakit mental dan di sini lebih sedikit didalami lagi. Dengan dugaan penyakit kepribadian ganda antara Arthur Fleck dengan Joker pribadi yang berbeda. Arthur ini bakal dihukum mati kalau ternyata dia nggak ada kepribadian ganda. Sedangkan psikolog Arthur ini mau ngebantu dia lebih memahami dirinya dan mencari tahu apakah nih orang benar-benar punya kepribadian ganda atau enggak. Soalnya kalau punya otomatis dia sakit kan, jadi nggak akan kena hukuman mati. Film ini masih memasukkan unsur psikologisnya seperti di film pertama meskipun nggak sebanyak di film terdahulunya ya, karena lagi-lagi dibanyakin musikal. Apalagi ada aktor dari film pertama yang muncul lagi di film ini untuk memberikan saksi di pengadilan. Plus ada kehadiran Harvey Dent. Namun sayangnya lelucon sesungguhnya di film ini ada di endingnya. Gue akan jelasin, jadi ini spoiler ya. Boleh kalian nontonnya nanti setelah nonton filmnya atau boleh juga kalian stay di sini, terserah kalian. Jadi Arthur Fleck bukan Joker yang asli. Arthur ini endingnya dibunuh oleh salah satu mantan pendukungnya. Kenapa dibunuh? Singkatnya menurut gua ini karena kekecewaan beberapa pendukung Joker setelah Arthur mengakui jika dirinya bukan Joker setelah menginspirasi banyak orang. Termasuk Harley Quinn sendiri yang menjauhi Arthur setelah gak mengakui dirinya sebagai Joker. Ini sedih banget sih. Si Arthur ngerasa dicintai dan dibutuhkan setelah sekian lama tapi akhirnya ditinggal lagi. Anyway, ending ini jadinya merusak film pertamanya setelah build up Arthur menjadi maniak yang ngebunuh orang dan diberi gelar Joker tapi dia bukan Joker sesungguhnya. Tapi kalau kalian Google, memang nama asli Joker sendiri itu memang belum diketahui, jadi ya bukan Arthur memang. Bahkan di film trilogi Batman Nolan gak ada nyebut nama Joker itu Arthur Fleck.
Terlepas dari itu, yang bikin gua kecewa, Todd Phillips ini sebenarnya bisa ngebuat Joker versinya sendiri, kayak Batman-nya Matt Reeves lah ya, tapi malah buat ending seperti itu. Overall, Joker 2 menjadi film yang sangat jomplang dari film pertamanya. Lagi-lagi bisa dibilang kena kutukan sequel karena nggak sebaik film pertamanya. So, itu saja review dari gua. Terima kasih bagi yang sudah menonton, like, comment, dan subscribe. Gua Rakis, signing out.